وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami muliakan para alim, para ustadz, para kiai, sesepuh bini sepuh, yang kami muliakan segenap takmir atau pengurus Masjid Al-Mukarramah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Kalau kita hitung para rawuh, ini kelahiran Nabi Muhammad kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Karena hitungannya begini, sekarang Hijriah ini 1447. Kanjeng Nabi hijrah itu pada usia 53 tahun. Jadi tinggal ditambahkan saja 1447 itu dihitung dari satu hijrah ya, dengan usia Nabi ketika hijrah yaitu 53. Maka kalau dihitung sama dengan 1500 tahun yang lalu. Persis 1500 tahun yang lalu dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, oleh karena itu malam ini tidak hanya di Masjid Al-Mukarramah, tetapi di berbagai masjid dan musola-musola seluruhnya, insya Allah semuanya memperingati akan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita untuk ikut bergembira, ikut senang, ikut berbahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rawuh, bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak, pasti kita senang, pasti kita bahagia. Saya kira tidak ada orang tua manapun yang tidak senang ketika diberi anak oleh Allah. Apalagi seorang ibu, ketika tahu dirinya hamil saja, senangnya sudah luar biasa. Terus melahirkan anak, lebih bahagia lagi, Masya Allah. Anaknya sehat, anaknya sempurna, tidak ada kekurangan, pasti bahagia. Gimana bang? Gimana? Tidak ada orang tua tidak senang dengan kelahiran anaknya, tidak ada. Semua akan berbahagia dengan kelahiran anak itu. Padahal kita tidak tahu apakah anak ini yang baru dilahirkan besok di kemudian hari menjadi anak yang baik atau tidak baik. Kita tidak tahu. Apakah bayi yang lahir sekarang ini menjadi anak yang besok menyenangkan orang tuanya atau justru menyengsarakan orang tuanya? Kita juga nggak tahu. Apakah anak ini besok menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya atau malah kurang ajar kepada orang tuanya? Kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, tidak ada orang tua tidak berbahagia dengan kelahiran anaknya. Semua akan senang, semua akan bahagia. Nah, para jamaah, ayo renungkan bersama-sama. Renungkan bersama-sama. Kalau dengan kelahiran seorang anak yang kita tidak tahu, belum tentu anak ini bisa menolong kita atau tidak. Yang kita tidak tahu apakah anak ini berbakti kepada kita atau tidak, kita begitu bergembira, maka apalagi dengan kelahiran seorang manusia yang pasti dan pasti memberikan syafaatnya kepada kita. Lalu kenapa tidak akan berbahagia? Kenapa kita tidak akan senang dengan lahirnya
makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling Allah cintai, yang mana bahkan dalam riwayat semua yang ada ini, langit, bumi, bahkan manusia semuanya diciptakan karena beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka merupakan satu keharusan, bahkan kewajiban kita bergembira dengan kelahiran ya Rasulullah. Wajib para rawuh. Kenapa? Karena berkat beliaulah kita diciptakan, berkat beliaulah kita jadi umat yang terbaik, berkat beliau kita mengenal Allah, berkat beliau kita mengenal agama, berkat beliau kita tahu mana yang hak, mana yang batil, berkat beliau kita menjadi muslim, kita menjadi mukmin. Semuanya adalah berkat Kanjeng Nabi, berkat Rasulullah. Maka mengadakan acara seperti ini, memperingati Maulid Nabi, ini hal yang sangat positif, hal yang sangat bagus, hal yang sangat baik. Terutama adik-adik ini, anak-anak kita juga dihadirkan, minimal sedikit banyak mereka mendengar. Walaupun namanya anak-anak kan pasti main-main ini ya, nggak apa-apa, biarkan. Tapi telinga mereka akan terus mendengar. Sholawat yang dibacakan di majelis mereka dengar, cerita-cerita tentang Rasulullah mereka dengar, kisah-kisah Nabi Muhammad mereka juga dengar. Inilah insya Allah membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin, amin. Para rawuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai yang mengarang Maulid Diba yang kita baca tadi, beliau mengatakan apa? Walau anna amilna kulla hinin bi Ahmad maulidan qad kana wajib. Kata Imam Ad-Dibai yang ngarang kitab Maulid Dibai, kalau sekiranya kita ini mengadakan acara maulid, memperingati kelahiran Nabi, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan sepekan sekali, bahkan setiap waktu kita mengenang kelahiran Rasulullah, qad kana wajib, itu adalah satu keharusan, kata beliau. Ini beliau yang mengatakan. Maka saya kira tidak ada alasan untuk kita tidak bergembira dengan kelahirannya Rasulullah. Tidak ada alasan untuk kita tidak turut berbahagia dengan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Percayalah, ibu-ibu, panjenengan yang mungkin mulai tadi pagi, siang, sore mempersiapkan segalanya, mungkin ada suguhan-suguhan atau buah-buahan Anda menyiapkan, bapak-bapak juga menyiapkan, ini tidak sia-sia, usaha yang tidak sia-sia. Insya Allah niatan kula panjenengan tafrihun Nabi, untuk menyenangkan Kanjeng Nabi, maka akan dipandang oleh Rasulullah, akan dilihat oleh Nabi Muhammad, dan menjadi salah satu bukti kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Usaha kita malam ini tidak sia-sia. Siapapun yang membantu, siapapun yang mensukseskan acara ini tidak sia-sia. Insya Allah mendapat syafaat semuanya. Amin ya Rabb. Dan jangan lupa, di majelis yang seperti ini, ketika dibacakan sholawat, dibacakan maulid, maka panjenengan semuanya berdoa kepada Allah. Ibu-ibu yang punya hajat, bapak-bapak yang punya hajat, sampaikan di majelis seperti ini. Sampaikan di majelis seperti ini. Kenapa Ustaz? Karena saya yakin, hakul yakin, di majelis seperti ini rahmat Allah diturunkan kepada kita. Amin, amin. Hakul yakin, berkah Allah diturunkan kepada kita. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau di satu majelis itu diceritakan, disebut nama orang soleh, maka rahmat turun di majelis itu.
Panjenengan bercerita tentang Imam Fulan, itu rahmat turun, Pak. Kita majelis cerita orang soleh, menyebut nama orang soleh, rahmat turun. Apalagi yang kita sebut manusia yang paling soleh, manusia yang paling mulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyebut nama orang soleh saja rahmat turun, apalagi menyebut nama kanjeng Nabi, berselawat kepada kanjeng Nabi. Masya Allah, Masya Allah. Panjenengan semerap para ragu. Nih selawat yang kita baca sekarang nih, dari awal sampai nanti akhir. Namun memang tadi saya maaf sengaja saya memotong tadi karena saya badal isya awal masih ada acara lagi. Nanti setelah saya moga dilanjut sampai selesai. Jangan putus baca selawat, lanjut sampai selesai. Oke? Mohon maaf ini memang saya lebih awal. Selawat yang kita baca ini para ragu, kita sering mendengar hadis bahwa satu kali selawat dibalas berapa? 10 rahmat. Betul. Satu kali selawat dibalas 10 rahmat. Ternyata tidak hanya itu fadilahnya selawat. Banyak sekali fadilahnya selawat. Di antaranya orang yang banyak membaca selawat kepada kanjeng Nabi dijamin matinya husnul khotimah. Sudahlah, percaya panjenengan. Percaya sudah. Kalau selalu membaca selawat, istiqomah membaca selawat, meninggalnya husnul khotimah. Yang kedua, selawat yang kita baca ini, besok ketika panjenengan meninggal dunia, maka as-salatu ala nabi sarat lahu nuran fi qabrih. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita yang banyak membaca salawat ini, para ragu, nanti salawat itu akan menjadi cahaya di kuburan kita. Jadi kuburan kita nggak gelap, kuburan kita tuh nggak petang besok, tapi bercahaya berkatnya salawat ini. Nuran fi qabri wa nuran fil mahsyar, bahkan akan menjadi cahaya ketika kita besok di mahsyar. Mahsyar itu menakutkan para orang. Mahsyar itu sangat menegangkan sekali, mengerikan sekali. Tapi bagi orang-orang yang suka membaca sholawat tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena sholawatnya akan datang sebagai cahaya, memberikan petunjuk kepada dia. Lalu juga yang ketiga, wa nuran indas sirat. Sholawat yang kita baca akan menjadi penerang, akan menjadi cahaya ketika kita akan lewat di atas jembatan as-sirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhasil di malam 12 Rabiul Awal ini kita harus selalu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Jangan kering lesan kita. Jangan sampai kering kita punya lesan dari bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita satu cerita bahwa orang yang suka baca sholawat insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Dulu Bapak Ibu, ada orang anak muda begitu, dia haji. Setiap berada di tempat-tempat yang mulia atau melakukan kelakuan hajinya, tawaf, sa'i atau semacamnya, ini anak muda ini cuma baca salawat toh. Tawaf baca salawat, padahal ada kan doa tawaf, ada doa sa'i, enggak, baca salawat terus. Sampai ada orang bertanya, ya fulan, kami lihat anda ini kok semua kelakuan haji yang dibaca salawat toh. Kamu udah hafal doanya umroh, udah hafal doanya tawaf, udah hafal doanya sa'i. Apa dia bilang? Saya hafal. Saya tahu doanya tawaf, tahu saya. Doanya sa'i saya tahu. Tetapi saya sengaja setiap di tempat-tempat itu saya membaca sholawat karena saya memiliki kisah dengan sholawat ini. Loh, bagaimana kisahnya? Saya ini, dia bercerita, berangkat haji dengan ayah saya. Saya berangkat haji dengan bapak saya, rombongan kafilah. Ini cerita zaman dulu Pak.
Lalu di tengah jalan ayah saya sakit, lalu ayah saya meninggal dunia. Maka saya mengatakan kepada rombongan, sudah kalian berangkat saja, saya akan ngurus jenazah bapak saya. Maka rombongan tetap berangkat, para rawuh, anak ini ngurus jenazah bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah ayahnya itu meninggal, tiba-tiba maaf, badannya menjadi hitam, badannya menjadi gosong. Ini si mayit ini hitam, gosong. Maka anak kebingungan, ada ini, ya Allah, kenapa bapak saya ini? Bukankah ini bapak saya mau haji, bukan mau maksiat, mau ke Baitullah, kok matinya seperti ini? Kok matinya menjadi hitam wajahnya? Sedih anak ini, susah. Ya Allah, ya apa ini ya? Maka anak ini kemudian tertidur, keturun. Dalam kesedihan tadi dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi Kanjeng Nabi. Kepanggil Kanjeng Nabi dalam mimpi itu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ayah saya meninggal, tapi kok wajahnya menghitam ya Rasulullah? Kok tiba-tiba gosong wajahnya? Dengarkan Bapak Ibu. Tidak boleh main-main. Nah, ngadep sini semua. Ya, kamu ngadep sini. Ya, oke. Dengarkan ya. Lihat sini. Ya Rasulullah, ini ayah saya meninggal dan wajahnya menghitam. Lalu Rasulullah mengatakan, iya, karena ayah kamu ini melakukan kemaksiatan. Ayah kamu ini ada maksiat yang dilakukan, cuma orang nggak tahu, anak juga nggak tahu. Alhasil ada maksiat yang ayah kamu lakukan, makanya waktu mati mukanya gosong. Tapi kata beliau, kamu jangan khawatir, ayahmu ini, nih tolong Pak perhatikan, ayahmu ini setiap malam Jumat dia baca sholawat kepada saya. Ayahmu ini tiap malam Jumat baca sholawat. Subhanallah, persis dengan kita malam ini ya, kita baca sholawat malam Jumat. Jangan khawatir, kata Rasulullah, ayahmu bersalawat kepada saya setiap malam Jumat. Maka dalam mimpi itu Rasulullah mendekati jenazah tersebut, lalu diusap oleh tangan Nabi yang mulia, diusap oleh tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diusap dengan tangan Rasulullah, berubah para rawuh. Yang tadinya hitam, kelam, gosong, berubah menjadi putih bercahaya. Kenapa? Karena diusap dengan tangan Kanjeng Nabi. Maka anak ini bangun dari tidurnya, kaget, dia langsung menghampiri jenazah ayahnya, dibuka penutup wajahnya, ternyata wajahnya sudah kembali putih bercahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Yakin, percaya bahwa kalau kita sedang membaca salawat, insya Allah meninggal husnul khatimah, meninggal husnul khatimah, insya Allah. Lalu juga yang tak kalah pentingnya, kalau panjenengan ini banyak membaca salawat kepada Kanjeng Nabi, maka besok kita menjadi orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Bapak Ibu, mungkin saya tidak bisa berlama-lama. Saya akan memberi ilustrasi kepada panjenengan. Ini ilustrasi saja. Misalnya di depan kita nih sekarang ada ulama besar, misalnya Syekhul Azhar. Contoh saja ya, di depan kita nih ada imamnya Azhar Mesir, ya, Syekhul Azhar. Kira-kira kalau di majelis seperti ini, anggap yang hadir misalnya 1000 orang. Ini insya Allah ada ya, 1000 orang ada insya Allah ya. Kurang dikit ya Pak Said, ada 1000 orang insya Allah ya. Ini contoh Pak, ngapunten nggih, ilustrasi. Yang hadir 1000 orang misalnya. Di depan ada ulama besar, Syekhul Azhar, ilmunya luar biasa. Kira-kira 1000 orang itu yang begitu cinta kepada Syekh tadi, kira-kira pingin tidak salaman?
Kok tidak jawab ini? Di depan Anda Pak, ada ulama besar dari Mesir, ulama besar, alim, Masya Allah, terkenal solehnya. Kira-kira 1000 orang yang hadir pingin salaman apa enggak? Pingin salaman, pingin mendekat. Apalagi kalau zaman sekarang harus selfie, foto, kan gitu. Waduh, kepingin aku rek, iso nggak yo? Bisa nggak saya selfie sama Syekh Azhar ini? Bisa nggak saya menyentuh? Bisa nggak saya mencium tangannya? Kita jawab. Apa jawabannya? Tidak semua orang bisa bersalaman. Tidak semua orang bisa bersalaman. Tidak semua orang bisa duduk dengan beliaunya. Kenapa? Ini orang terlalu penting. Ini orang terlalu mulia. Mungkin masih ada majelis yang lain, maka tidak mungkin semua 1000 orang bersalaman. Kalau 1000 orang bersalaman, berapa jam kira-kira salamannya tetap? Tapi para rawuh, kira-kira kalau yang minta itu beliaunya sendiri, karena beliau kenal dengan satu orang di antara Anda, beliau akrab dengan satu orang dengan Anda, dekat dengan salah satu orang di antara Anda, lalu beliau yang manggil, itu yang di belakang yang pakai songkok putih, yang pakai gamis, maju ke depan, ayo sini kamu, dipanggil sama beliaunya. Beruntunglah orang itu. Kenapa dia beruntung? Karena ternyata yang ingin bertemu adalah syekhnya sendiri, maka dia akan mendapatkan itu. Ini kira-kira saya cerita begini, jenengan paham apa paham kira-kira? Bu, dengarkan Bu. Besok kita di mahsyar ini Bu, triliunan manusia Bu. Nabi Muhammad cuma satu. Pak, tolong dengarkan Pak yang di luar ya. Kita besok di mahsyar itu Pak, triliunan manusia. Umat Nabi Muhammad triliunan. Nabi Muhammadnya cuma satu Pak. Dan semuanya ingin dekat dengan Rasulullah. Semua ingin salaman dengan Nabi Muhammad. Siapa tidak mau dekat dengan Nabi Muhammad? Siapa tidak mau salaman dengan Rasulullah? Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa dekat? Ini triliunan manusia. Maka satu-satunya cara adalah, kalau ingin kita dekat dengan Nabi, ingin bisa berjabat tangan dengan Rasulullah, kita berusaha bagaimana supaya Rasulullah yang mencari kita, supaya Rasulullah yang memanggil kita, supaya Rasulullah yang mendekatkan dirinya kepada kita. Ini Pak yang kita usahakan sekarang. Semua kepingin ketemu Nabi, semua kepingin salaman dengan Nabi, tapi dengan segitu banyaknya bagaimana? Tapi kalau Rasulullah yang kepingin, kalau Nabi yang mencari panjenengan, pasti ketemu. Bayangkan tiba-tiba Rasulullah memanggil kita, Fulan bin Fulan yang rumahnya di Kasen, sini, dipanggil oleh Rasulullah. Kamu Fulan bin Fulan, kamu biasa hadir majelis malam Jumat, sini kamu. Masya Allah, Kanjeng Nabi yang manggil Pak. Kanjeng Nabi yang mengharapkan kita datang, pasti kita akan mendapatkan kemuliaan itu. Maka sekali lagi, berusahalah menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah dengan cara memperbanyak sholat. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan atau kama qala, orang yang paling dekat denganku hari kiamat kata Nabi adalah orang yang paling banyak membaca salat. Mudah-mudahan kita semua diridhai oleh Allah. Amin. Semua dapat syafaatnya Rasulullah. Insyaallah kita semua yang hadir, ibu-ibu juga semuanya insyaallah besok menjadi hamba yang dipanggil oleh Nabi Muhammad. Amin. Insyaallah tidak akan repot, kita tidak akan kebingungan, kita langsung
dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad, barokahnya sholawat, barokahnya majelis maulid yang kita hadiri ini. InsyaAllah segala hajat kita, hajatil dunia, hajatil akhirah, semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti monggo dilanjutkan baca maulid sampai selesai. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.